Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jejuli karena telah memberikan kesempatan bagi kami dari kelompok 15 untuk memaparkan presentasi mengenai entering foreign market. Oke, sebelum kita membahas mengenai entering foreign market, izinkan dari kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nasma Almeja dengan NIM 8116. Dan saya di sini ditemani oleh rekan saya bernama Julfa Abdillah dengan NIM 120. Kita di sini akan membahas mengenai 6 overview atau 6 subbab, yaitu yang pertama ada basic entry decision, lalu yang kedua entry mode, yang ketiga selecting and entry mode, yang keempat ada the promises and pitfalls of exporting, lalu yang kelima ada improving export performance, lalu yang terakhir itu ada export and import financing. Oke, mungkin pada subbab basic entry decision bisa dijelaskan pada rekan saya dulu, kepada Julfa, dipersilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Kita langsung aja untuk membahas mengenai basic entry decision. Bisa tolong di next? Oke, seperti yang kita tahu, keputusan dasar dalam memasuki pasar, yaitu ketika perusahaan itu ingin berekspansi ke luar negeri, yang di mana perusahaan itu perlu untuk menentukan tiga hal utama, yaitu pasar mana yang akan dimasuki, kapan waktu yang tepat untuk masuk, hingga seberapa besar skala yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, negara-negara dengan sistem pasar bebas dan stabil secara politik, seperti itu China ataupun India, meskipun mereka itu memiliki tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, namun mereka dianggap menarik karena pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat di China dan India. Nah, di sisi lain, negara seperti Indonesia itu kurang menarik karena pertumbuhan yang lemah itu eh, tetap terjadi di Indonesia, walaupun Indonesia ini memiliki populasi yang besar. Nah, selain itu, perusahaan itu perlu untuk memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi di pasar tersebut. Nah, hal ini akan memungkinkan mereka untuk menetapkan harga yang lebih tinggi dan mempercepat penjualan. Bisa tolong di next? Oke, yang kedua kita akan membahas mengenai entry mode. Boleh di next? Nah, setelah perusahaan itu memutuskan untuk masuk ke pasar luar negeri mana yang mereka inginkan atau tuju, perusahaan itu harus memilih metode yang paling sesuai atau paling relevan dengan perusahaan atau keperluan mereka. Seperti itu ekspor, proyek turnkey, lisensi, waralaba, usaha patungan, hingga anak perusahaan milik penuh dari perusahaan kita. Nah, setiap metode ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Misalnya seperti ekspor itu sering dipilih sebagai langkah awal karena perusahaan tidak perlu melakukan investasi besar dalam memfasilitasi manufaktur di luar negeri, serta perusahaan itu dapat memberikan keuntungan dari skala ekonomi dengan memusatkan produksi. Namun, ekspor itu bisa tidak efektif jika terdapat lokasi produksi yang lebih murah di luar negeri. Banyak perusahaan Amerika Serikat, misalnya, itu memindahkan produksinya ke Asia karena tenaga kerja yang murah dan bisa langsung melakukan ekspor dari negara di Asia. Bisa tolong di next? Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat kelebihan dan kekurangan dari ekspor. Kelebihan ekspor sendiri itu memiliki dua keuntungan utama. Yang pertama, perusahaan itu dapat menghindari biaya yang besar yang diperlukan untuk membangun fasilitas manufaktur di luar negeri. Yang kedua, dengan memproduksi di satu tempat dan mengekspor ke negara lain, perusahaan itu bisa meraih efisiensi dari skala produksi yang lebih besar. Kemudian, untuk kekurangan ekspor sendiri, yaitu jika terdapat tempat produksi di luar negeri yang lebih murah, maka akan lebih efisien untuk memindahkan produksi ke sana, terutama bagi perusahaan yang menerapkan strategi global, seperti perusahaan elektronik di Amerika Serikat. Nah, di dalam memilih mode yang masuk, dalam memilih mode yang tepat untuk memasuki negara orang lain, contohnya itu seperti yang ada di PPT berikut, yaitu perusahaan mungkin dapat memilih lokasi usaha patungan dengan perusahaan lokal di negara yang cenderung mendiskriminasi perusahaan asing untuk memenangkan kontrak pemerintah. Namun, jika dirasa teknologi adalah kekuatan utama bagi perusahaan, risiko untuk kehilangan kontrol teknologi kepada mitra usaha itu kemungkinan menjadikan strategi ini tuh kurang menarik.
Kemudian, terlepas dari tantangan yang sudah saya sempat jelaskan tadi, perusahaan itu dapat membuat beberapa generalisasi dalam memilih metode masuk yang optimal. Boleh tolong di next? Oke, yang ketiga yaitu tentang the promises and pitfalls of exporting. Ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke The Promises and Pitfalls of Exporting. Jadi, di sini kita akan masuk ke The Promises dulu, yang dimana itu bisa diartikan bahwa The Promises atau janji besar ini dari ekspor adalah bahwa pendapatan dan peluang keuntungan yang besar akan terjadi ditemukan di pasar luar negeri untuk sebagian besar perusahaan di sebagian besar industri. Nah, pasar internasional ini tuh biasanya jauh lebih besar daripada pasar domestik perusahaan, sehingga kegiatan mengekspor ini hampir selalu merupakan cara untuk meningkatkan pendapatan dan basis laba perusahaan. Terus juga dengan memperluas ukuran pasar, mengekspor ini juga dapat memungkinkan perusahaan mencapai skala ekonomis. Nah, nantinya itu bisa menurunkan biaya unit, yang dimana perusahaan itu tidak mengekspor itu sering kehilangan peluang signifikan untuk tumbuh dan pengurangan biaya. Selanjutnya kita ada masuk ke pitfalls yang dimana di sini ada jebakan umum ekspor itu ada 6 poin. Di sini yang pertama itu ada analisis pasar yang buruk, lalu yang kedua ada pemahaman yang buruk tentang persaingan kondisi di pasar luar negeri, lalu yang ketiga itu ada kegagalan untuk menyesuaikan penawaran produk ke kebutuhan pelanggan asing, lalu yang keempat itu ada kurangnya program distribusi yang efektif, yang kelima ada eksekusi yang buruk kampanye promosi, dan yang terakhir itu ada mengenai masalah mengamankan pembiayaan. Oke, terus untuk subbab selanjutnya, kita di sini akan membahas tentang improving export performance, yang dimana ini improving export performance itu sendiri itu dapat meningkatkan performa kegiatan ekspor itu dilakukan dengan perbandingan internasional, terus bisa juga dengan mencari sumber-sumber yang kredibel, terus memanfaatkan perusahaan pengelolaan ekspor, dan strategi ekspor yang benar. Di sini kita akan masuk ke dalam perbandingan internasional terlebih dahulu, yang dimana di sini tuh salah satu hambatan besar untuk pengeksporan itu adalah kurangnya pengetahuan tentang peluang yang tersedia. Lalu cara untuk mengatasi ketidaktahuan itu dengan cara mengumpulkan sebuah informasi. Nah, di sini ada contohnya itu di Jerman, salah satu negara yang paling sukses mengekspor di dunia asosiasi perdagangan, lembaga pemerintah, dan bank komersial dengan cara mengumpulkan informasi. Terus dengan mengumpulkan informasi tersebut, itu dapat membantu perusahaan kecil mengidentifikasi peluang dari ekspor. Lalu selanjutnya itu ada sumber informasi yang kredibel, yang dimana di sini banyak negara dan organisasi swasta aktif itu mendukung ekspor dengan layanan konseling, pembiayaan, dan bantuan teknis. Lalu bank perusahaan akuntansi dan multinasional ini juga lebih jauh siap membantu perusahaan kecil mulai dari ekspor dan berbagi peluang di pasar global. Lalu yang selanjutnya di sini ada memanfaatkan perusahaan manajemen ekspor, yang dimana di sini tuh eksportir pemula dapat mengidentifikasi peluang ekspor dan menghindari risiko dengan menyewa perusahaan manajemen ekspor. Nah, MC ini berperan sebagai Departemen Pemasaran Internasional dan dapat memulai operasi ekspor untuk klien atau mengambil alih penjualan secara berkelanjutan. Nah, IMC ini berpengalaman memiliki jaringan kontak karyawan multibahasa, pemahaman budaya bisnis, serta pengetahuan tentang peraturan ekspor. Namun, kualitas IMC ini sangat bervariasi sehingga ekspor itu harus bisa memeriksa referensi mereka dengan cermat. Nah, untuk kelemahan itu sendiri itu adalah perusahaan mungkin tuh tidak mengembangkan kemampuan ekspor mandiri. Lalu yang terakhir itu ada strategi ekspor, yang dimana di sini tuh perusahaan dapat mengurangi risiko ekspor dengan strategi seperti menggunakan EMC atau konsultan pengalaman. Lalu fokus awal pada pasar kecil, terus masuk secara bertahap, hingga memperkerjakan staf khusus, membangun hubungan kuat dengan distributor dan pelanggan lokal.
menyewa tenaga kerja lokal yang memahami budaya bisnis, proaktif mencari peluang, dan mempertimbangkan produksi lokal untuk mendukung penurunan pasar yang lebih baik. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke export and import financing. Dan di mana di sini mekanisme pembayaran ekspor dan impor itu telah berkembang selama berabad-abad untuk mengatasi masalah utama dalam perdagangan internasional, yaitu kurangnya kepercayaan terhadap pihak asing, yang di mana alat keuangan ini tuh dirancang untuk mengatasi masalah ini. Nah, ini tuh bisa meliputi ada tiga jenisnya, yaitu letter of credit, draft, dan juga bill of lading. Nah, yang pertama kita di sini akan membahas mengenai letter of credit atau LRC, yang di mana ini merupakan dokumen yang memfasilitasi transaksi internasional yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan importir. Nah, surat kredit ini tuh menyatakan bahwa bank akan membayar sejumlah uang kepada penerima. Nah, biasanya penerimanya itu si eksportirnya, terus setelah itu dokumen-dokumen tertentu itu diserahkan sesuai persyaratan. Lalu selanjutnya ada draft, yang dimana draft atau bill of exchange ini adalah instrumen pembayaran dalam perdagangan internasional, yang dimana eksportir ini memerintahkan importir untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu. Nah, berbeda dengan transaksi dalam negeri yang menggunakan akun terbuka, draft ini biasa dalam perdagangan internasional terbagi menjadi dua jenis, yang dimana yang pertama draft penglihatan, yang dimana dibayar saat diserahkan, lalu yang kedua itu ada draft waktu, yang memungkinkan penundaan pembayaran selama 30 hingga 120 hari. Lalu selanjutnya ada Bill of Lading, yang dimana di sini dokumen kunci ketiga untuk pembiayaan perdagangan internasional adalah konosemen, yang dimana konosemen atau Bill of Lading adalah dokumen utama dalam pembiayaan perdagangan internasional yang berfungsi sebagai tanda terima, kontrak, dan bukti kepemilikan. Dokumen ini menunjukkan bahwa kurir telah menerima barang, menetapkan kewajiban transportasi dengan imbalan tertentu, dan dapat digunakan untuk memperoleh pembayaran sebelum barang diserahkan ke importir. Selain itu, konsumen juga dapat dijadikan sebagai jaminan untuk pendanaan bagi eksportir sebelum pembayaran akhir. Oke, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 15. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.